Saatnya menu utama diskusi Kompas Petang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis video yang diduga menunjukkan bom dan rudal Amerika Serikat yang menghancurkan peralatan militer Iran di darat dan laut. Rilis rekaman itu terjadi ketika Washington dan Israel mengintensifkan pengeboman mereka pada hari Rabu terhadap pasukan keamanan Iran dan simbol-simbol kekuasaan lainnya. Saat perang kembali meluas, Tehran bersumpah untuk menghancurkan sepenuhnya infrastruktur militer dan ekonomi Timur Tengah. Sementara Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Garda Revolusi telah memulai peluncuran gelombang ke-18 operasi Janji Sejati 4 terhadap entitas Zionis pada Rabu malam. Amerika Serikat bersama Israel terus meluncurkan serangan ke Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Iran tidak akan mampu bertahan lebih lama daripada Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika Serikat mengklaim bahwa jarak antara kemampuan Teheran untuk menembakkan rudal dan kemampuan Amerika Serikat untuk bertahan melawannya semakin jauh. Iran cannot outlast us. We're going to ensure through violence of action and our offensive capabilities and our defensive capabilities, as I said, that we set the tone and the tempo of this fight. That's why stories and speculation about different things that try to make it look like we're limited in what we can do, the only limits we have in this is President Trump's desire to achieve specific effects on behalf of the American people. And that's why we don't talk about, you can say 4 weeks, but it could be 6, it could be 8, it could be 3. Ultimately, we set the pace and the tempo. Sebelumnya, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Borujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد. اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Iran memiliki rudal balistik mulai dari Fatah 2 dengan jangkauan 1.800 km, drone Shahid jangkauan 2.500 km, rudal balistik Khorramshahr berkemampuan hypersonic yang dapat menjangkau 2.000 km, dan rudal balistik Fatah 1 yang memiliki 5 kali kecepatan suara. Sementara, Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan udara pencegat serangan Iran, mulai dari rudal PRSM kompatibel dengan peluncur MLRS M270 dan HIMARS dengan jangkauan 500 km. Rudal Chongung 2, rudal darat ke udara jangkauan menengah dengan jangkauan 40 km, serta Patriot yang mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, pesawat terbang, dan pesawat nirawak. Pakar strategi alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati mengatakan, berhentinya perang bukan diperhitungkan secara militer, namun atas perhitungan politik Trump dan perang akan berakhir karena salah satu pihak mundur dari arena. Itu masalahnya berarti keputusan itu adalah keputusan bukan perhitungan militer, itu perhitungan politik atau perhitungan lainnya yang tahu hanya Trump dan geng di dalamnya, dan itu justru benar seperti dikatakan oleh beliau bahwa ini perang yang tidak akan dimenangkan dengan takluk seperti biasa. Perang ini akan berakhir dengan ada pihak yang akan mundur sendiri. Kenapa? Karena tidak sanggup meneruskan. Hingga saat ini korban dari warga sipil berjatuhan. Salah satu serangan Israel dengan korban cukup banyak yakni seratusan siswa SD di Iran.
Kapal Iran tenggelam di torpedo Amerika Serikat.